Oke, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema Bezold. Nah, kombinasi linear atau teorema Bezold. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka terdapat bilangan bulat M dan N, sehingga MA ditambah NB sama dengan GCD dari A dan B. Nah, dari sini A dan B inilah yang disebut dengan identitas Bezold, dan M dan N ini yang disebut dengan koefisien Bezold. Contoh, GCD dari 4 dan 10. GCD dari 4 dan 10 itu adalah 2. Oke, boleh kita buatkan. Boleh kita buatkan di sini bahwa GCD 4 dan 10 sama dengan 2. Berarti 10 sama dengan berapa kali 4 ya? Boleh kita buatkan 2 kali 4 atau 4 kali 2 ya, ditambah dengan sisanya adalah 2. Nah, dari sini 4 ini boleh kita tuliskan sama dengan ini adalah 2 kali 2 ditambah dengan 0. Nah, GCD-nya berarti sama dengan 2. Artinya 2 ini boleh kita tuliskan menjadi ini tinggal kita kurangi, 10 dikurang 10 dikurang dengan 2 kali 4. 2 kali 4 sama dengan 2. Artinya boleh kita buatkan bahwa 1 kali, ini karena A-nya adalah 4, B-nya adalah 10, berarti boleh kita buatkan berarti sama dengan minus 2, yang tadi bentuk umum dari teorema Bezold itu ya, berarti minus 2 dikali 4 ditambah dengan 1 kali B-nya adalah 10. Perkalian 10 itu berarti bisa kita tuliskan 1 kali 10. Oke, 2 sama dengan minus 2 kali 4 ditambah dengan 10. Oke. Itu udah caranya ya. Berarti persamaan ini boleh kita tuliskan minus 2 kali 4 tambah 1 kali 10 seperti yang tadi ya, sama dengan 2. Ini menunjukkan minus 2 dan 1 itu adalah koefisien dari koefisien Bezold dari 4 dan 10. Kemudian boleh juga kita buatkan 8 karena kan 8 kali 4 ditambah dengan min 3 kali 10 ditambah dengan 2. 8 kali 4 itu 32 ditambah dengan min 3 kali 10 berarti 30. Ini sama juga 2 yang berarti 8 dan minus 3. Ini adalah koefisien Bezold dari 4 dan 10. Artinya ada tak hingga banyaknya, kalau kita temukan banyak sekali ya, tak hingga banyaknya koefisien Bezold dari 4 dan 10. Dalam bentuk umum minus 2 ditambah 10T, 1 ditambah minus 4T untuk T bilangan bulat. Substitusikan aja nanti T-nya bilangan bulat, maka mulai dari T sama dengan 1, 2, 3 sampai bilangan bulat lah ya pokoknya. Nanti ini akan berlaku bahwa bisa persamaannya 2 sama dengan minus 2 tambah 10 kali T-nya substitusikan, dan ditambah berarti ya 1 dikali minus 4T, masukkan T-nya bilangan bulat ya. Artinya T di sini harus sama. Nah, pasti akan memenuhi persamaannya sama dengan 2. Oke, teorema. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, jika A dan B merupakan bilangan bulat, tapi keduanya enggak 0, maka bilangan bulat positif D merupakan GCD dari A dan B jika dan hanya jika. Nah, perhatikan di sini ada jika dan hanya jika. Berarti dia adalah dua sisi ya. Dua sisi, berarti kita buatkan dari kiri dulu, baru ke
kanan. Artinya kalau A dan B-nya bilang, kalau dari kiri ke kanan berarti, atau kemudian tadi pertama buatkan dulu, buktikan dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri. Artinya kalau dari kiri ke kanan, kita buktikan dulu yang pertama di sini ya. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, tidak keduanya 0, maka bilangan bulat positif D merupakan GCD dari A dan B jika dan hanya jika kita buktikan bahwa D pembagi dari A dan D pembagi dari B. Kemudian yang kedua, jika C merupakan bilangan bulat dengan C pembagi dari A dan C pembagi dari B, maka C itu pembagi dari D. Oke, kita pertama tunjukkan dulu dari pernyataan ini ke yang kedua ini. Kemudian nanti gimana kalau dari properti yang dua ini, kita akan tunjukkan yang pertama. Oke, bukti yang pertama adalah kita buktikan dari kiri ke kanan tadi ya. Kalau A bilangan bulat, nggak 0, maka bilangan bulat positif B merupakan GCD dari A dan B. Maka D pembagi dari A dan D pembagi dari B. Kemudian yang kedua, jika C merupakan bilangan bulat dengan C pembagi dari A dan C pembagi dari B, maka C pembagi dari D. Oke, misalkan D itu adalah, kita tadi sudah sepakati bahwa D itu adalah pembagi dari GCD dari A dan B ya. Artinya kalau dia GCD dari A dan B, maka maka pasti D itu pembagi dari si A dan D itu juga pembagi dari B dong ya, karena tadi GCD dari si A dan B. Oke. Nah, kita misalkan kita buat bentuk D itu berarti sama dengan MA ditambah dengan NB. Oke, contohnya tadi udah kita buat di atas ya, di mana M dan N ini adalah bilangan bulat. Nah, akibatnya ada C dong, pembagi dari A, dan C pembagi dari B. Di mana C itu adalah pasti pembagi dari D. D itu tadi adalah MA ditambah NB. Oke. Nah, kita sudah menunjukkan bahwa yang dari kiri ke kanan tadi, kita sudah menunjukkan jika A dan B tadi merupakan bilangan. Tadi kan kita buatkan A dan B bilangan bulat ya. A dan B itu bilangan bulat dan D itu lagi GCD dari AB. Maka bisa kita tuliskan dari definisi tadi, maka properti yang pertama terpenuhi dong. D itu pembagi dari si A dan D itu pembagi dari si B. Properti yang pertama terpenuhi. Oke, kalau D itu kita buatnya bentuknya jadi MA ditambah NB, maka pasti ada C merupakan bilangan bulat, sehingga C itu pembagi dari A dan C itu pembagi dari B. Sehingga boleh kita buatkan C itu pembagi dari D sama dengan MA tambah NB. Artinya properti yang pertama dan kedua terpenuhi. Berarti dari kiri ke kanan terbukti. Nah, sekarang dari kanan ke kiri. Gimana kalau yang ini tadi? C pembagi dari D pembagi dari A dan D pembagi dari B. Kalau C merupakan bilangan bulat dengan C pembagi dari A dan C pembagi dari B, maka C pembagi dari C, D. Nah, kita akan tunjukkan bahwa A dan B itu bilangan bulat, D itu GCD dari A dan B. Oke, nah kita buatkan dari properti yang pertama dan kedua, bahwa D itu pembagi dari A dan B. Ya, D pembagi dari A, D pembagi dari B. Sehingga dengan properti yang kedua kita bisa tahu bahwa tadi kan C itu pembagi dari A dan B dan C pembagi dari B. Artinya jika C itu ada pembagi dari A dan B, maka C pembagi dari D. Sehingga D itu sama dengan, kalau C pembagi dari D berarti C dikali suatu bilangan sama dengan D. Sehingga boleh kita buatkan bahwa C itu sama dengan, kalau dari sini ya, C, kalau D sama dengan C per K, maka C itu sama dengan D per K. Artinya kalau C sama dengan D per K, maka pasti lebih kecil sama dengan D. Nah, kemudian kita sudah menggunakan fakta tadi bahwa positif integer dibagi dengan bilangan integer bukan 0 ya, pasti lebih kecil dari bilangan integer itu sendiri. Ya, pasti C itu kalau dibagi tadi
D itu sama dengan C per K tadi, berarti C itu D per K pasti lebih kecil dong dari si D ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau C tadi lebih kecil dari D, artinya D itu GCD-nya dong, pembagi terbesar. Karena C itu tadi pembagi, tapi karena D lebih besar dari C, maka terbuktilah bahwa D itu adalah pembagi terbesar. Nah, D itu pembagi terbesar, berarti terbukti ya, bahwa D itu adalah GCD dari A dan B. Oke, demikian penjelasan saya tentang teorema Bézout. Terima kasih.